Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah saat teduh dimulai. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2, indahnya saat teduh. Jemaat kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kalik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Sebab itu berikanlah kepada kami hati yang suci, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu.
Sertailah kami agar kami tetap di dalam Engkau dan firman-Mu karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1, Selamat di tangan Yesus. Kita mendengarkan epistel kita sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam Lukas yang ke-14 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 2, kekuatan serta penghiburan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Kita berdoa dalam hati.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam hati kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru, berkat kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Tuhan pimpin anak-Mu. Pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 2, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar berita jemaat kita pada satu minggu ini. Yang pertama, berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan nama Sapit Nenggolan Ama Sabrina, tutup usia 41 tahun. Alamat Jalan Permai Gang Selamat nomor 28, sektor 8, nomor induk 775. Meninggal pada hari Senin 21 September 2020. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan. Ibadah penghiburan. Hari ini Minggu 27 September, usai ibadah Minggu pukul 10 WIB, diadakan ibadah penghiburan di rumah duka, yakni keluarga almarhum Sapit Nenggolan, masuk pukul 12 WIB. Pemberkatan nikah, warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah nama Tim Richard Ricardo Simamora, putra dari Bapak Air Simamora dan Ibu N. Boru Panggabean. Alamat Jalan Sulu nomor 53, sektor 3, nomor induk 925. Dengan nama Hotni Ida Aturan Maria Widuri Sinambela, putri dari Bapak almarhum Pendeta P. Sinambela dan Ibu T. Boru Silain. Alamat Jalan Singamaraja, Gang Perhubungan nomor 1B. Warga jemaat HKBP Sudirman, Medan, akan menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 di Gereja GKP Jemaat Khusus Delok Sanggol. Adapun ikat janji nikah telah dilaksanakan pada hari Senin 21 September 2020 yang lalu di HKBP Sudirman, Medan. Baptis dan lepas sidi istimewa. Hari ini dalam ibadah pukul 10 WIB diadakan acara baptis dan lepas sidi istimewa terhadap Yopianto Lubis setelah mendapat bimbingan khusus selama 4 bulan di jemaat kita. Lepas sidi reguler atau warta pertama, kami beritahukan bahwa pada hari Minggu kedua bulan Oktober, yakni tanggal 11 Oktober 2020, dalam ibadah pukul 10 WIB akan diadakan acara lepas sidi terhadap anak-anak jemaat angkatan 2019-2020 yang telah belajar selama lebih kurang 1 tahun di gereja kita. Baptisan kudus anak-anak. Menurut rencana pada minggu keempat bulan Oktober 2020, tanggal 25 Oktober 2020, akan diadakan baptisan kudus anak-anak di jemaat kita dalam ibadah pukul 10 WIB. Bagi Bapak Ibu yang bermaksud membawa anak-anaknya ke dalam baptisan kudus, dipersilakan mendaftarkan ke gereja dengan membawa surat keterangan dari Sintua Sektor dan akte lahir si anak. Bagi warga gereja lain yang bukan jemaat GKP Sidurame, wajib membawa surat pengantar dari jemaat asal. Bimbingan baptis akan diumumkan kemudian. Katekisasi intensif. Bagi anak-anak jemaat yang belum lepas sidi namun telah bekerja atau kuliah, akan dibuka katekisasi intensif lebih kurang 1,5 bulan mulai pertengahan bulan Oktober 2020. Silakan mendaftar ke gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor masing-masing. Bagi warga yang bukan GKP Sidurame, wajib membawa surat pengantar dari gereja asal. Sosialisasi Pilkada Wali Kota Medan. Di depan pintu masuk gereja kita, kami tempelkan pengumuman sosialisasi Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dengan tujuan supaya semua warga jemaat GKP Sidurame penduduk Kota Medan supaya ikut menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 9 Desember 2020 di TPS masing-masing. Silakan membaca daftar pemilih sementara yang ada di kantor kelurahan masing-masing. Bila mana nama kita belum terdaftar, segera daftarkan dengan membawa KTP dan kartu keluarga mulai 19 September 2020 sampai dengan 28 September 2020. Marilah kita menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik. Amplop bakti bulanan Oktober. Telah tersedia amplop bakti bulanan Oktober 2020, dipersilakan mengambil di meja depan pintu masuk. Persembahan ke depan, persembahan ketiga. Hari ini kita mengadakan persembahan ketiga untuk keluarga yang berduka cita, yakni keluarga almarhum Mangiring Aritonang Opunisisari, sektor 4, yang meninggal pada tanggal 13 Juli 2020 yang lalu.
Demikian berita jemaat kita pada satu minggu ini. Tuhan memberkati. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 3. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang, waktu tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranyalah memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu terakhir bulan September tahun 2020 ini terambil dari 2 Samuel pasal 9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya baca demikian, firman Tuhan berkata, Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel
dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian firman Tuhan. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam minggu ini merupakan cerita tentang Raja Daud, raja yang kedua di Israel setelah Saul. Raja yang baru saja menjabat sebagai raja. Dan dia memperoleh tahta itu bukanlah dengan bahagia. Dia menggantikan Saul melalui satu perjalanan yang berliku. Perjalanan yang menyakitkan. Kenapa? Karena Saul yang akan dia gantikan begitu tahu bahwa Daud sudah diminyaki oleh Samuel menggantikan Saul sebagai raja, setiap saat Saul mencari kesempatan untuk membunuh, mencelakai daripada Daud. Tetapi Daud selalu saja luput dari rencana pembunuhan oleh Saul. Bahkan Daud bergaul akrab dengan anaknya Saul yang bernama Yonatan. Saudara-saudara, setelah melalui perjuangan yang panjang, Daud pun tampil sebagai raja menggantikan Saul. Sementara Saul sudah tidak ada lagi, tetapi Daud tetap saja menghormati Saul sebagai yang dilantik oleh Tuhan. Menghormati anak daripada keturunan Saul. Maka dia mencari kalau masih ada keturunan Saul yang bisa dipekerjakan di dalam kerajaan Israel di bawah pimpinan daripada Daud. Setelah lama dia mencari ke sana kemari, ternyata masih ada keturunan daripada Saul dari anaknya yang bernama Yonatan. Nama keturunannya ini, yaitu putra Yonatan ini adalah Mephiboset. Tapi sayang, Mephiboset cacat atau disabilitas. Kakinya pincang. Tidak layak sebetulnya untuk dipakai, dipekerjakan di dalam kerajaan. Tetapi mengingat jasa-jasa persahabatan Daud dengan ayahnya bernama Yonatan, putra Saul, Daud tidak memandang cacat, disabilitas dari Mephiboset ini. Daud menyambut Mephiboset yang cacat di istananya.
bahkan semua peninggalan daripada ayah dan nenek Mephiboset bernama Saul diserahkan sepenuhnya kepada Mephiboset yang cacat. Saudara-saudara, tema kita berkata, kita dipanggil supaya peduli terhadap disabilitas. Kenapa? Karena pada umumnya yang cacat itu bukanlah atas keinginannya sendiri. Pada umumnya disabilitas itu adalah karena bawaan lahir. Tidak ada yang bisa dipersalahkan. Oleh karena itu kita perlu memberi perhatian. Kita adalah sesama manusia di hadapan Tuhan. Artinya kebutuhan orang yang cacat, keinginan orang yang cacat, kerinduan orang yang cacat, sama dengan kerinduan, kebutuhan, keinginan daripada orang yang tidak cacat. Karena itu, orang yang tidak cacat dipanggil untuk menolong dengan sukacita orang-orang yang disabilitas, yang cacat. Tidak ada manusia yang senang menyandang cacat atau disabilitas. Tetapi jika itulah yang datang kepada hidupnya, maka dia harus menerima apa adanya dari Allah. Sebab itu wajarlah kita sekali lagi memberikan perhatian terhadap kekurangan mereka. Wajarlah kita membagi sukacita kita terhadap mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah hubungan firman ini dengan tema yang menjadi tema minggu hari ini? Kepedulian terhadap disabilitas. Raja Daud walaupun seorang raja yang mulia, ternyata masih memberi perhatian terhadap orang-orang yang cacat atau disabilitas. Rupanya Raja Daud merasa bahwa kalaupun dia sehat walafiat, kalaupun dia penuh dengan berkat, itu semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah Tuhan itu wajar untuk dibagi terhadap sesama. Apalagi sesama itu sangat membutuhkan. Memang Daud memberi perhatian kepada Mephiboset dalam ayat ini. Walaupun dia pincang disabilitas, tetapi karena ayahnya merupakan sahabat karib dari Daud, semasa Daud belum menjadi raja. Artinya Daud adalah seorang yang tidak bisa lupa terhadap apa yang menjadi jasa-jasa orang di dalam hidupnya. Daud berusaha membalas kebaikan temannya terhadap anak dari temannya itu. Pertolongannya itu tidak memandang apakah orang yang dia tolong itu cacat atau tidak. Daud tidak membedakan manusia di hadapan Tuhan. Seorang raja yang baik dan adil memang seharusnya lah demikian. Rakyat itu terdiri dari berbagai-bagai corak hidup, corak budaya. Tetapi sebagai pemimpin,
Daud memberikan rasa adil tanpa membeda-bedakan rakyatnya, termasuk membedakan agama sekalipun. Oleh sebab itu, lewat renungan ini, kita dipanggil Tuhan untuk mengasihi sesama bangsa. Jika kita diberi Tuhan suatu kemampuan untuk menolong para disabilitas, janganlah kita menahan-nahannya, sebab Allah telah menyediakan bagi kita untuk berbuat bagi sesama kita. Daud memang sahabat Yonatan, ayah Mephiboset. Dan bisa saja faktor kedekatan Daud dengan ayah Mephiboset itulah sebagai faktor pendukung besarnya kasih dan perhatian Daud terhadap Mephiboset yang cacat. Namun lebih dari itu, pastilah dapat dicatat, kepribadian Daud sebagai pemimpin perlu diteladani oleh semua orang, terutama orang-orang Kristen di mana saja pun berada sampai pada hari ini. Saat ini dunia makin dipenuhi oleh orang-orang cacat. Orang-orang disabilitas, apakah cacat karena bawaan lahir, cacat karena gempa, cacat oleh karena penyakit. Kita semua dipanggil untuk ikut memberi perhatian. Kita bersyukur di GKPI ada Yapentra, Yayasan Pendidikan Tunanetra, yaitu untuk mendidik orang-orang yang buta atau kurang bagus penglihatannya, supaya mereka kelak bisa hidup mandiri di tengah-tengah dunia dalam menjalani hidup ini. Kita bersyukur pula ada banyak warga jemaat kita yang peduli terhadap mereka yang dididik di Yapentra tersebut, walau masih terbatas. Tetapi marilah kita melalui renungan ini untuk lebih peduli lagi terhadap mereka yang menyandang cacat. Mari kita mendorong supaya mereka, baik cacat mental maupun cacat di dalam jasmani, supaya pemerintah juga memberi kepedulian mengatasi susahnya hidup bagi mereka. Ingatlah, walaupun mereka cacat, mereka adalah tetap gambar dan rupa Allah. Allah tetap mengasihi mereka melalui kita. Akhirnya, lewat renungan ini, kita dipanggil untuk membuka mata di sekeliling kita, membuka telinga agar kita mampu memberikan tolongan terhadap mereka yang memiliki cacat. Mari kita dukung usaha mereka untuk memperoleh pendidikan dan hak-hak yang sama di dalam masyarakat. Mari kita dukung mereka untuk bisa mandiri di dalam kehidupan sehari-hari, demi kemuliaan daripada nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah tema firman Tuhan hari ini. Kepedulian terhadap disabilitas. Bahwa di sekitar kita ragam-ragam disabilitas, cacat yang kita saksikan. Tetapi sama sekali janganlah mengurangi perhatian kita, pikiran kita, tenaga kita untuk ambil bagian dalam penyelesaian, membantu mereka. Kiranya Tuhan beserta dengan jemaatnya di muka bumi ini, di dalam memerangi
mengatasi mereka-mereka yang menyandang disabilitas, menyandang keterbatasan oleh karena cacat. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami terima kasih kepadamu atas segala kasih dan pedulimu terhadap kehidupan kami. Kami mengaku bahwa dalam hidup kami tidak ada yang kurang oleh karena berkat-Mu. Tetapi kerap kali kami tidak peduli terhadap kekurangan orang yang sesungguhnya jelas tidak terbatas. Kami mau berdoa supaya Kau mengingatkan kami anak-anak-Mu tentang tugas dan tanggung jawab kami terhadap mereka-mereka yang memiliki keterbatasan. Kami berterima kasih Tuhan bahwa di dunia ini kami menyaksikan banyak orang percaya yang peduli terhadap disabilitas. Tetapi masih lebih banyak yang tidak peduli. Kami berdoa supaya Tuhan tanamkan kepedulian itu. Ada banyak penyakit yang merajalela di muka bumi. Salah satu penyakit itu adalah COVID-19 yang masih terus mengalami pasang surut di muka bumi, termasuk Indonesia. Tolonglah bangsa kami, tolong presiden kami untuk mengambil kebijakan. Tolong semua orang supaya jangan mendapat serangan daripada penyakit menakutkan ini. Kami berdoa untuk rumah sakit yang menampung pasien yang berada dalam ketakutan, agar roh Allah juga memberikan penghiburan kepada kami. Kami berterima kasih bahwa lewat Warta Gereja kami mendengar beberapa peristiwa yang terjadi. Antara lain bahwa pada hari Sabtu mendatang jemaat kami akan menerima pemberkatan nikah di Dolok Sanggul. Tuhan menolong supaya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang serba terbatas, kasih Tuhan masih bisa nyata. Kasih Tuhan masih melindungi pemberkatan nikah. Kami berterima kasih juga Tuhan bahwa akan ada pemilihan kepala daerah Kota Medan, wali kota dan wakil. Ingatkanlah kami sebagai warga supaya kami menggunakan hak kami dengan sebaik-baiknya. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengucap syukur oleh karena adanya berkat Tuhan dalam hidupnya. Biarlah syukur mereka diterima oleh Tuhan. Tapi kami berdoa supaya kami yang tidak mampu mengucap syukur karena beban hidup, karena kesedihan, sakit penyakit, pekerjaan, Tuhan mengingatkan kami. Mengucap syukurlah senantiasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga. Berkati GKP Sidorame ini menjadi gereja yang mandiri, berusaha untuk senantiasa menghadirkan kerajaan Tuhan dalam hati jemaat. Demi Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan yang baru kita dengar tadi dengan pujian 410 ayat 1 dan ayat 3. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku,
Marilah kita mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergembar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Shalom Amang dan Inang, kami dari tim rekaman ibadah online. Saya Aldo. Saya Fani. Saya Esther. Saya Yusuf. Saat ini kami ingin berterima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus, begitu juga kepada
Amang pendeta kami, BPH Jemaat baik sekretaris maupun bendahara, dilanjutkan dengan sintua, calon sintua serta jemaat semua di sini, terutama jemaat GKP Sidorame karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengemas video rekaman ibadah online selama pandemi COVID-19. Itu dari bulan Maret hingga sekarang. Kami sangat memohon maaf Amang dan Inang apabila selama pengemasan video ini terdapat banyak kekurangan seperti dari awal kualitas suara yang kurang baik, begitu juga dengan kualitas rekaman yang kurang baik saat pengeditan, ketidaksesuaian gerakan dengan suara, begitu juga keterlambatan penayangan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya karena memang kami masih berusaha untuk memperbaiki dari minggu ke minggu setelah menerima tanggapan, saran, dan kritik dari Amang dan Inang. Karena situasi kami yang sudah kembali aktif untuk sekolah maupun kuliah, kami mohon undur diri atau pamit Amang dan Inang tidak bisa melanjutkan rekaman ibadah online ini. Jadi kami memohon doanya Amang Inang dan teman-teman semua supaya kami semakin semangat lagi untuk memulai aktivitas kami khususnya dalam menjalani pendidikan kami. Sebagai penutup, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.